Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara, shalom. Terpujilah nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini dengan sukacita penuh dalam Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah Roh Kudus kita yang membangkitkan roh kita. Sebelum kita memulai kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan mulai saat teduh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nagimu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari angkat suaramu kepada Tuhan yang kudus, katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Katakan suci, 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 murah dan perkasa,
namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Sebab Kau Allah yang kudus bagi kami Tuhan. Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus. Mari bangkit berdiri saudara. Mari kita sembah dan puji Dia, Allah perkasa. Mari bangkit berdiri saudara. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Katakan, sebab Roh Kudus hadir di tempat ini. Hey, sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, Roh tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
Puji nama Tuhan, saya katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum kita memuji lagi di tempat ini, barangkali ada saudara-saudara semua yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Kita percaya bahwa di sini adalah jemaat Tuhan yang setia. Kita sama-sama berdoa untuk Sutomo Tower ditambahkan jemaatnya. Sama-sama yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Yang rindu untuk memuji nama Tuhan, sorak-sorak haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya. Ku bersorak. Tepuk tangan bagi dia Yesus. Mari memuliakan nama Tuhan di tempat ini, saudara. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, inilah saatnya dinanti. Firman Allah telah digenapi. Penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama katakan dari awal. Ku terima
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Oh, dalam setiap langkah kami Tuhan Yesus, Kau hadir Bapa, memenuhi Roh Kudus-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya, mari menyembah. Ya Rabbi ya sandara bala. Kau Tuhan yang berjaya atas kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan katakan, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagiku, katakan, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan, tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Katakan saudara, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan, biar jadi persembahan bagi-Mu. Katakan, segenap hidup, nyatakan, nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, katakan, katakan, ku ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah. Haleluya. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu.
nafasku. Katakan sembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaan kami. Yesus, tak ada artinya selain untuk. Katakan lebih lagi saudara. Di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Mari angkat suaramu dan tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan, ku sembah, ku sembah. Katakan lebih lagi saudara. Tuhan Yesus, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari angkat suaramu, katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanmu Tuhan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku. Katakan, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Katakan, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku Tuhan, artinya selain untukmu. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, kekuatanku,
Terima kasih Tuhan. Mari menyembah nama Tuhan. Mari sembah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat Roh-Mu yang tercurah atas kami Bapa. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak kami sembah Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah kami serahkan hanya padamu. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Yesus, Allah yang luar biasa bagi kita, yang mencurahkan minyak baru bagi kita, memulihkan kita, menjamah kita. Thank you Jesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Mari angkat tanganmu yang bisa berbahasa sekarang juga. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Rabaya sandara bataka Rabaya salabala bala 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 bala. Oh, terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Thank you Jesus. Kami puji sembah Kau Tuhan, Allah yang bertata bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara menyembah nama Tuhan lebih lagi. Mari sembah. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya la 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 sandara bala takarabaya sala bala bala bala. Kekuatan kami hanya bagi-Mu Yesus. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Kau sumber pengharapan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami, sumber kebanggaan bagi kami, sumber kejayaan bagi kami. Kau termulia. Ya Rabaya sandara bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan lebih lagi. Ya bala 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 bala. Kami tinggikan Kau Yesus. Glory, glory bagi-Mu. Kau termulia Tuhan. Mari sembah lebih lagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Allah sebesar Yesus. Mari kita tinggikan namanya. Kita sembah. Ya namanya sandara bala 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 bala. Ya namanya sandara bala 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 bala. Kau selalu ada bersama kami Yesus. Kami serahkan hanya padamu. Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Roh-Mu tercurah bagi gereja kami Yesus. Kau selalu bersama kami. Lebih dalam kami menyembah Kau Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, tanganmu. Mari angkat suaramu, tanganmu.
kepada Tuhan Yesus. Katakan dalam imanmu, Yesus. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Kau di tempat ini, Tuhan Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Katakan jemaat Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan lebih lagi. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari jemaat Tuhan katakan. Jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Lebih lagi katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari menyembah Yesus. Tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Katakan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan lebih lagi. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Oh Yesus. Ya Rabbah, ya Salam. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari jemaat Tuhan katakan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan hanya Kau Tuhan ada bagi kami. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamamu. Katakan sekali lagi. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwamu.
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Allah Bapa yang bertata di kerajaan, kami mohonkan Roh Kudus yang mengisi setiap acara kami ini, terutama dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh ibadah kami, sehingga kami pulang, kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, kumohon hadirlah di tempat ini, hadir bersama kami di tempat ini. Kiranya ya Bapa, Kau mengutus Roh Kudus-Mu yang baik ini untuk menyertai kami Tuhan. Oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
kerajaan surga. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya persembahan yang kami aturkan kepadamu Tuhan, itu sebagai terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dan itu semua kami berikan dengan rasa syukur kami ya Bapa. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan ya Bapa, itu kudus di mata-Mu dan layak bagi-Mu Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu mau menyampaikan semua isi hati-Mu. Kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di balik salib Kristus. Biarlah yang menonjol hanyalah hadirat-Mu Tuhan, yang melingkupi tempat ini Tuhan. Biarlah saat kami menerima firman-Mu Tuhan, kami tidak akan sama lagi saat pulang. Kami diubahkan, kami dilepaskan ya Bapa. Dan ada kuasa penyembuhan dari firman-Mu, sehingga kami pulang membawa kesembuhan yang daripada-Mu. Biarlah yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami pulang membawa berkas-berkas yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama Tuhan Yesus di tempat ini. Kiranya kita mau diubahkan. Hari ini tema firman Tuhan yaitu kuasa Roh Kudus yang memulihkan kita semua. Siapa yang mau dipulihkan hari ini? Haleluya. Hari-hari ini kita hidup pada zaman yang penuh dengan tekanan. Banyak orang yang terlihat kuat saat ini, tapi belum tentu. Banyak yang terlihat sukacita hari ini, tapi belum tentu. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka ada kehancuran. Ada orang yang tertawa dan menyimpan luka. Ada yang melayani tetapi lemah. Ada yang datang beribadah saat ini tapi hatinya kosong. Ada yang juga masih berdoa sampai hari ini tetapi hampir menyerah. Bahkan banyak anak Tuhan yang berkata, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Apakah hidupku masih bisa dipulihkan Tuhan? Hari ini saya mau memberikan kabar baik dari surga. Yaitu Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih memulihkan kita sampai hari ini. Tetapi Roh Kudus datang untuk apa? Yang pertama, Roh Kudus itu datang yaitu untuk memulihkan hati kita. Yang kedua, ada Roh Kudus datang untuk memulihkan keluarga kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu datang untuk memulihkan iman kita. Yang keempat, Roh Kudus datang untuk memulihkan doa yang sudah lama ditinggalkan. Dan yang kelima, Roh Kudus mau memulihkan masa depan kita. Katakan amin. Ada orang yang berkata, sudah terlambat buat saya semuanya.
Tapi dengar baik, selama Roh Kudus bekerja, tidak ada kata terlambat. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan, kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kuasa Roh Kudus itu bukan teori. Kuasa Roh Kudus itu nyata bagi kita. Dan kuasa Roh Kudus itu sanggup merubahkan kehidupan manusia semuanya. Hari ini biarlah kita belajar apa yang mau dipulihkan oleh Roh Kudus. Siapa yang mau? Amin. Yang pertama adalah Roh Kudus memulihkan hati yang hancur. Kita buka di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk beritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Amin. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan tahu banyak orang yang terluka saat ini. Tuhan tahu banyak orang yang remuk hatinya saat ini. Tuhan tahu banyak luka dalam keluarga. Tuhan tahu banyak orang terluka dengan pasangannya. Tuhan tahu banyak orang yang terluka pada anak-anaknya dan terjadi pengkhianatan dalam hubungannya. Tuhan tahu ada kekurangan dalam ekonomi, kegagalan, dan pelayanan yang makin melemah. Luka batin ini tidak terlihat oleh mata, tapi orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di hati kita semua. Tapi Roh Kudus tahu. Allah tahu apa yang ada di hatimu saat ini. Mungkin ada orang berkata, aku sudah tidak kuat Bapa. Aku kecewa. Aku lelah menghadapi hidup ini. Hari ini Roh Kudus akan menjadi penghiburmu. Dia akan datang menjadi penghibur yang sejati bagimu. Kita buka di Yohanes. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menyebutkan Roh Kudus itu sebagai penolong. Di dunia ini mungkin manusia meninggalkan kita, tetapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Contohnya, saat Petrus pernah gagal besar. Dia menyakiti hati Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? 3 kali. Saat Petrus menyangkal, dia merasa, dia malu, dia kecewa, dia menyesal, bahkan merasa tidak layak dia menghadap di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus tidak membuang dia. Tuhan Yesus menyayangi Petrus. Dan
sesudah Petrus menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus itu dipulihkan. Petrus dipakai. Petrus berkhotbah. 3.000 jiwa bertobat. Artinya, kalau Roh Kudus tidak melihat masa lalumu, Roh Kudus akan selalu menyertaimu, tetapi Roh Kudus juga akan menyertai engkau sampai masa depanmu. Ada satu ilustrasi. Mungkin manusia melihat kaca pecah itu tidak pernah ada artinya. Dianggap sebagai barang buangan. Tapi kaca di tangan seniman itu berharga sekali artinya. Dan bisa dibuat karya yang indah. Demikian juga kita. Bila engkau dilihat Tuhan Yesus, engkau berharga di matanya. Sampai ia mau Allah Bapa mengorbankan putranya yang tunggal. Buat siapa? Buat kita. Dan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus bagi kita. Jadi hari ini Roh Kudus berkata, aku masih bisa memulihkan engkau. Mungkin hari ini ada yang terluka, ada yang kecewa, ada yang kehilangan masa depan, ada yang kehilangan semangat hidup, kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia, kecewa sama saudara, kecewa sama sesama. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus yang menyentuh hati saudara semua, supaya saudara semua diubahkan menjadi indah pada waktunya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang kedua, Roh Kudus itu mau menghidupkan yang sudah mati. Mari kita buka di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bergantian. Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Siap? 3, 2, 1. Kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Yang kedua, mari Bapak-bapak. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesuatu aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berdetak-detak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ibu-ibu, mari Bapak-bapak. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Mari kita sama-sama. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tulang kering berbicara tentang sesuatu yang sudah mati, tidak berpengharapan, dan mustahil untuk dipulihkan. Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Secara logika itu tidak mungkin. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika Roh Allah berhembus, tulang-tulang itu hidup, harapan bangkit, mukjizat terjadi. Allah Roh Kudus jampi dengan Jadi apa artinya bagi kita semua saat ini? Jadi ada orang yang doanya mati, imannya sudah mati, sukacitanya mati, rumah tangganya kacau balau, bahkan pelayanannya juga mati. Secara manusia itu mungkin sudah habis. Tapi di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama sampai hari ini. Kalau Yesus yang mati bisa dibangkitkan, maka hidup saudara-saudara juga bisa dipulihkan. Ada ilustrasi sedikit ya. Saya seorang montir
terus terang saya ada buka bengkel. Saya perbaiki mobil. Mobil yang bagus juga kadang bisa rusak. Kadang nggak bisa hidup. Ketika apa? Saat baterainya low bat. Jadi saat kita menukar baterai mobil itu dengan baterai yang baru, maka mesinnya kembali menyala. Kembali hidup dan bisa dipakai. Demikian juga manusia tanpa Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi lemah. Iman kita akan mati, maka semangat kita akan hilang. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, apa yang terjadi? Ada kehidupan baru, ada kekuatan baru, ada api yang baru yang menyertai kita semua. Hari ini ada yang Tuhan bangkitkan kembali. Doa yang sudah lama mati itu akan dibangkitkan kembali. Pelayanan yang sudah lama padam itu akan dibangkitkan kembali. Cinta mula-mula pada Tuhan itu akan dibangkitkan kembali. Katakan amin. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Hidup selalu dekat denganmu, di hadiratmu. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Kita akan buka di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup kita di dunia ini memang sangat melelahkan, sangat membosankan. Capek bekerja, capek menghadapi masalah, capek mengalami tekanan ekonomi yang begitu berat, capek konflik keluarga. Kadang kita berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan hadapi ini. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan ilahi bagi kita. Di Kisah Para Rasul 2, sebelum Roh Kudus itu turun, murid-murid semua takut. Murid-murid itu bersembunyi. Semua lemah, lelah. Tapi sesudah Roh Kudus turun pada murid-murid, apa yang terjadi? Mereka jadi pemberani. Mereka tidak bersembunyi lagi. Mereka tidak lemah lagi. Tapi mereka jadi apa? Penuh kuasa. Mereka tidak takut mati saat menyampaikan firman Tuhan di depan orang banyak. Mereka siap. Karena apa? Mereka punya Roh Kudus dalam hidup mereka. Tanda ada kuasa Roh Kudus dalam kita saat ini. Kita jadi kuat. Kita tetap mempunyai pengharapan. Dan tetap mempunyai pendirian. Ya. Tapi
tanpa ada Roh Kudus yang menyertai kita, maka kita mudah marah, kita mudah kecewa, dan kita mudah menyerah. Ada ilustrasi burung Raja Wali saat badai tidak lari dari badai. Ia memakai badai untuk terbang tinggi. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan supaya kita tidak kalah oleh badai itu. Supaya kita selalu mempunyai pengharapan. Mari kita bawa pujian ini. Hanya ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang keempat adalah Roh Kudus mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang aktif tetapi kehilangan hadirat Tuhan. Apa sebab? Ibadah hanya rutinitas ke gereja. Doa hanya formalitas. Tetapi Roh Kudus memanggil kita kembali saat ini. Mari kita buka di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kata Tuhan. Roh Kudus mau menegur kita saat ini. Supaya apa? Supaya menyadarkan kita. Dan juga Roh Kudus mau membawa kita dalam pertobatan. Supaya kita tidak berulang-ulang jatuh dalam dosa. Saat Roh Kudus bekerja, doa kita akan menjadi hidup. Penyembahan kita akan menjadi hidup. Hati kembali haus akan Tuhan. Rindu akan Tuhan. Daud berkata, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku, Tuhan. Daud tahu, tanpa Roh Kudus, hidup menjadi kosong. Sebaliknya juga kita, tanpa Roh Kudus, hidup kita akan sia-sia. Kita akan kosong, tidak ada artinya bagi kita. Hari ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang hidup terlalu rusak. Tidak ada hidup yang terlalu susah. Tidak ada keluarga yang terlalu hancur. Dan tidak ada hati yang terlalu terluka, kata Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memulihkan kita semua. Hari ini mungkin ada yang hampir menyerah. Ada yang kehilangan pengharapan. Dan ada yang lelah. Tetapi Tuhan berkata, aku belum selesai dengan hidupmu, kata Tuhan. Kalau saudara-saudara rindu dipulihkan hari ini, angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, pulihkan aku. Pulihkan keluargaku. Pulihkan imanku. Hidupkan kembali api-Mu dalam hidupku. Pakai aku sesuai dengan rencana-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang sudah padam. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hala Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hala Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita angkat. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal bersamamu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, punya Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Persembahan kita minggu ini ada persembahan umum dan juga persembahan pembangunan. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya Angelia Simanungkalit akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala dan pengerja, wajib mengikuti doa pengerja ini. Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan terbuka untuk umum. Shalom, kembali Departemen Pemuda Keluarga Besar GBI Medan Plaza mengadakan Warrior Camp. Acara ini bertujuan untuk pembinaan rohani, karakter, penundukan diri, daya tahan. Bagi kamu anak-anak muda, daftarkan segera dirimu. Ini bagianmu menjadi pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung bersama kami sebagai volunteer di video editor, desain grafis, software engineer, dan network engineer dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk informasi pendaftaran, dapat WhatsApp ke nomor berikut ini. Mari berkarya dalam rumah Tuhan. Shalom jemaat terkasih, mari bangkit, ber-FA, dan bermultiplikasi. Mari mengenal apa itu Family Altar dan bagaimana cara untuk bergabung ke dalam Family Altar. FA bukan sekedar pertemuan biasa,
bukan miniatur ibadah raya, tetapi wadah untuk mempraktekkan kehidupan berkomunitas, yaitu gaya hidup Allah. dalam FA kita saling mendoakan, menaikkan pujian dan penyembahan, serta bersaksi akan kebaikan Tuhan. Yuk, gabung ke dalam Family Altar dengan mendaftarkan diri ke konter-konter FA gereja cabang terdekat. Ini Glenn, anak muda dari JC yang lagi belajar untuk bertumbuh. Hari ini, dia mulai perjalanan singkat untuk mencari jawaban dalam hidupnya. Di tengah banyaknya suara, banyaknya pilihan, dan banyak yang bilang siapa diri kita, aku mulai sadar, gak semua yang terlihat benar, benar-benar membawa terang. Tapi gimana kalau sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk hidup lebih dari itu? Bukan cuma ikut dunia, tetapi menjadi terang di tengah dunia. Junior Church mengadakan Summer Break 2026 Radiance. Bekal untuk bertumbuh dan mengenal diri kita 24-26 Juni di GBI Rumah Persembahan. Summer Break kali ini kamu bisa ikuti dengan Rp150.000. Sampai jumpa di GC Summer Break. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, dan informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Stomotor Minggu 31 Mei 2026. Firman Tuhan menyadarkan agar bahwa iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 546 041-9176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan bersepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Stomotor seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos tersebut, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Stomotor. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan di tempat ini dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Sekali lagi, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halah Roh Kudus, jamah hatiku. Dengan mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kudus, jamah hatiku.
satukan hati kita, mari tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada kami Bapa. Di sepanjang minggu ini dan hingga pada akhir bulan Mei ini, penghujung bulan, Engkau telah bersama-sama dengan kami dengan penuh kuasa Roh-Mu ya Bapa. Sehingga kami pada siang hari ini kami dapat berkumpul dan berhimpun untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Sehingga kami pada hari ini kami dapat menikmati dan menerima sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepada. Gak ada balasan dari kami ya Bapa, hanya doa dan pujian yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan, menaburkan firman-Mu kepada kami pada siang hari ini. Kiranya urapilah hamba-Mu ini Bapa. Berikanlah hikmah-Mu dan kebijaksanaan di mana hamba-Mu melayani Bapa. Dan lebih-lebih di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan juga anak-anaknya Bapa, kiranya Engkau berkati hamba-Mu. Dan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Bapa, di mana dia melayani pada saat ini Bapa. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu Bapa, urapilah hamba-Mu. Kiranya menjadi berkat buat jemaat-Mu, dan lebih-lebih di tempat ini, di jemaat GBI Tomo Tower. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat negara kami di Indonesia ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan damai dan sukacita Bapa dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat ya Bapa. Dan lebih-lebih pimpinan kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau anugerahkan kepemimpinan yang takut akan Tuhan Bapa, dan kebijaksanaan. Tuhan Allah Bapa kami, di mana pada saat ini Bapa, kami sedang melanda kesusahan ekonomi Bapa. Kiranya Engkau pulihkan keadaan kami pada saat ini, ekonomi kami Bapa, dan segala kesusahan kami. Kiranya kuatkan kami ya Bapa, untuk bisa kami memuji dan memuliakan Engkau di atas kerajaan surga. Tuhan Allah Bapa kami juga banyak kesalahan dan dosa-dosa kami yang tidak sesuai menurut kehendak-Mu Bapa. Kami mohon pengampunan dari Engkau Bapa, supaya jangan menjadi penghalang dan penghambat berkat anugerah-Mu kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati Bapa pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa. Dan Engkau telah mengetahui apa pergumulan kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau menjawab dalam hidup kami Bapa. Kiranya Engkau memberikan damai dan sejahtera buat kami Bapa. Kiranya Engkau memberikan semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan yang telah mengambil bagian hari ini Bapa, mulai dari WL, pemain musik, dan lebih-lebih hamba-Mu Bapa yang telah menaburkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah hamba-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu menolong kami dan memberkati kami Bapa. Engkau berkati kendaraan yang kami tumpangi, yang kami kendarai Bapa. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus penuh dengan sukacita. Inilah permohonan kami pada siang hari ini Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, kami akan menerima berkat dari Engkau. Sebelum kita menerima berkat
kita arahkan hati kita dan wajah kita ke kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Sehingga damai sejahtera yang ada dari Yerusalem itu mengalir ke negara Indonesia, negara yang kami cintai. Mengalir ke setiap negara-negara, mengalir di setiap gereja, terutama gereja GBI Medan Plaza, dan mengalir untuk GBI Setomo Tower. Biar damai sejahtera yang dari Allah itu ada di tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, hingga kita bersama-sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. GBI Setomo Tower memuji nama Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah, katakan. Bagi kaum Yehuda, puji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak apa yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita bersuka bagi Yesus, kita dahsyat. Katakan singkat saja, ku terima janji Bagi kaum Yehuda, Haleluya, yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. katakan. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang